Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruswati, NPM saya 2010101117. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa pokok materi terkait dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang dosen pengampunya adalah Bapak Ilham Adiatma, SHMH. Presentasi ini adalah tugas untuk ujian tengah semester materi untuk perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat 3 pokok tentang materi kita. Yang pertama yaitu tentang sistem hukum Indonesia, unsur-unsur hukum positif Indonesia. Yang ketiga tentang sumber hukum Indonesia. Baik, yang pertama adalah sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber untuk pengadilan untuk para hakim dan jaksa untuk memformulasikan suatu keputusan. Sistem hukum Indonesia ini sebenarnya bukan hanya untuk para aparat penegak hukum, bukan hanya untuk aparat hukum, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi sistem hukum ini erat kaitannya dengan penegak hukum, sehingga sistem hukum ini dijadikan sebagai instrumen untuk para penegak hukum itu sendiri. Kemudian hukum formal, maksudnya di sini adalah sistem hukum Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga falsafah Pancasila. Dan yang kedua adalah topiknya itu mengenai unsur-unsur hukum positif di Indonesia. Hukum positif di Indonesia itu terdiri dari 4 unsur-unsurnya. Yang pertama adalah undang-undang atau perundang-undangan maupun asas-asas yang berkaitan dengannya. Yang kedua itu mengenai kebiasaan atau kebiasaan masyarakat adat yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga adalah putusan pengadilan yang bersifat tetap atau inkrah van Gewest. Yang keempat adalah traktat atau perjanjian internasional. Nah, yang keempat tersebut adalah unsur-unsur hukum positif di Indonesia. Nah, selanjutnya itu mengenai sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum itu ada 2. Yang pertama adalah sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah yang menentukan berlakunya hukum itu, yaitu bisa yang pertama dari undang-undang, dari jurisprudensi, dari traktat, dari kebiasaan, dan pendapat dari para ahli atau doktrin. Sedangkan sistem hukum material yaitu yang berkenaan dengan keyakinan dengan hukum yang berdasarkan dari keyakinan atau dari opini atau public opinion yang menjadikan determinal materi hukum, pembentukan hukum, atau yang menentukan isi dari hukum. Jadi untuk sumber hukum Indonesia itu ada 2, itu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Baik, demikian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berkenan di hati Pak dosen dan memberikan nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.